Bayangkan kamu lagi asik-asik main nih di tepi hutan ya atau tepi sungai. Ya iseng-iseng kamu cobalah gali-gali tanah kan. Nah saat kamu sedang menggali, tiba-tiba kamu ketemu batu yang di dalamnya ternyata berisi intan yang sangat mahal. Gimana tuh? Pasti ya senang bukan kepalang ya. Karena bisa jadi itu akan merubah nasib hidup kita ya. Ya seperti yang kita ketahui, harga intan kan sangat luar biasa mahalnya guys. Imajinasi membayangkan mengetemukan harta intan berlian di dalam tanah ini itu bukan dongeng guys. Karena di Indonesia itu benar-benar pernah terjadi di mana ada seseorang yang cuman iseng-iseng ya menggali tanah di tepian sungai, di pinggir hutan. Ternyata dia benar-benar mendapatkan intan yang sangat mahal guys. Dan bahkan dicatat oleh sejarah, intan yang ia temukan ini adalah satu-satunya intan terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Tapi ironisnya guys, cerita yang memang benar-benar mirip dongeng ini yang seharusnya bisa merubah nasib si penemunya ya. Dari orang biasa atau orang miskin begitu bisa tiba-tiba kaya. Rupanya ini tidak terjadi pada sang penemu. Gimana kisahnya? Mari kita mulai. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel. Dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silahkan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you. Oke warga Konoha dimanapun kalian berada. Jadi kisah ini itu benar-benar terjadi di tahun 1965. Tepatnya di bulan Agustus ya. Nah, di pertengahan Agustus tahun 1965 itu, seorang pria ya di desa Cempaka ya, Kabupaten Banjarbaru di Provinsi Kalimantan Selatan yang memang ya sudah dari zaman dahulu terkenal karena punya potensi intan ya di bawah tanah mereka. Nah, orang ini itu bernama Matsam. Matsam ini hanya seorang petani biasa teman-teman ya, karena aktivitas warga di situ biasanya sering mencari-cari intan ke dalam hutan ya. Biasanya kan itu di tepian sungai, jadi dia kayak emas juga tuh. Ya intinya bisa ditambang begitu ya teman-teman. Hari itu Matsam mengajak 4 orang temannya. Dia bilang, yuk ayo kita masuk hutan, siapa tahu nih kita bisa dapat sesuatu. Karena di zaman itu ya teman-teman, penambangan itu masih bebas, belum ada undang-undang yang ngatur ini dan itu begitu ya. Jadi singkat cerita berangkatlah mereka. Nah di saat mereka lagi sedang menggali-gali, si Matsam ini ternyata memang benar-benar menemukan satu batu yang di dalamnya itu berisi intan guys. Tentu saja mereka langsung kaget dan panik. Mereka langsung cepat-cepat ya digali terus dibersihkan. Kemudian seperti yang kalian tahu lah, namanya orang di desa, orang kampung itu, berita seperti itu kan langsung cepat menyebar guys. Nah dari sinilah awal kesialan Matsam dan teman-teman ini terjadi. Berita penemuan intan yang mereka temukan ini akhirnya sampai ke telinga pemerintah. Pihak pemerintah Kalimantan Selatan waktu itu langsung mengabari Jakarta. Mana saat itu kan masih Orde Lama tuh. Masih eranya Presiden Soekarno. Karena memang negara ini lagi ada dalam posisi ekonomi yang tidak begitu baik, Presiden langsung mengirim perwakilannya menuju ke Kalimantan Selatan. Menurut berbagai sumber, Presiden Soekarno meminta agar Matsam dan teman-teman, jika benar-benar itu adalah intan yang berharga, sekiranya mereka mau menyumbangkan untuk negara katanya. Dan nanti mereka ini, Matsam dan teman-temannya, dijanjikan akan diberikan imbalan yang sepadan begitu ya. Ya singkat cerita, perwakilan dari pemerintahnya akhirnya benar-benar sampai ke desa Cempaka di Banjarbaru sana. Dan setelah mereka sampai ke situ, maka terpukaulah mereka karena intan yang diberitakan oleh radio-radio, surat kabar, benar adanya. Bahkan setelah itu mereka langsung mengecek ya, kadar dan kualitasnya yang ternyata itu ya katanya sekitar 166,70-an karat guys. Artinya ini intan yang benar-benar berkualitas. Bahkan setelah kabar itu beredar ya di kemudian hari, banyak pihak yang mengatakan bahwa intan ini itu setara dengan intan berlian yang punya julukan Koh Inor ya. Intan yang akhirnya dijadikan hiasan di mahkota dari Ratu Elizabeth di kerajaan Inggris guys. Nah entah bagaimana ceritanya, perwakilan dari pemerintah ini akhirnya berhasil nih membujuk Matsam dan teman-temannya untuk mau menyumbangkan intan temuan mereka ini kepada pemerintah. Jadi mereka
dibujuk bahwa ini adalah salah satu kesempatan agar mereka bisa berkontribusi untuk negara. Agar negara dapat membangun Kalimantan Selatan menjadi lebih baik lagi dengan hasil penjualan dari intan berlian ini. Sekaligus ya, Mat Sam dan 4 kawannya ini beserta keluarganya dijanjikan nih guys, dikasih janji manis sama pemerintah bahwa mereka akan dikasih kesempatan pergi umroh atau naik haji gratis guys. Wah, kayaknya mulia sekali ya. Tapi guys, setelah akhirnya Mat Sam dan teman-temannya ini menyerahkan intan itu kepada pemerintah, tidak pernah ada kabar lagi dari pemerintah sampai akhir hayat mereka. Wah, ini gimana kok bisa terjadi seperti itu? Tidak pernah ada cerita lagi apakah intan itu berhasil dijual, kalau berhasil dijual berapa harganya, dan kalau sudah terjual, kok kenapa Mat Sam dan teman-temannya nggak pernah dapat rembesannya? Tidak pernah ada klarifikasi atau jawaban apapun dari pemerintah guys. Wah, apes banget ya. Jangankan dapat rembesan guys, nama mereka saja disebut atau ya setidaknya mungkin bisa dijadikan pahlawan lokal, itu pun tidak pernah terjadi guys. Yang lebih mirisnya lagi guys, kehidupan dari Mat Sam dan teman-temannya ini benar-benar melarat hingga akhir hayat. Dari berbagai sumber yang saya telusuri, Mat Sam ini akhirnya meninggal tetap dalam kemiskinan di tahun 1993. Bahkan dalam sebuah kesempatan wawancara, Mat Sam ini pernah berkata bahwa ia sungguh-sungguh menyesal memberikan intan itu kepada negara. Wah, ya kalau saya jadi Mat Sam pun pasti saya marah besar tuh. Apalagi guys, selama masa penantian itu yang tidak membuahkan apa-apa bagi Mat Sam, ia akhirnya mendengar kabar bahwa berlian atau intan yang ia temukan itu harganya bisa mencapai 15 triliun guys. Bayangkan, ini harga yang tidak main-main di zaman itu. Tapi ya 15 triliun itu hanya menjadi angan-angan Mat Sam. Wah, ini adalah salah satu cerita yang paling miris di mana kita diperlihatkan tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah di negeri kita tercinta ini. Nah teman-teman, kisah dari Mat Sam ini rupanya itu menyebar secara cepat ya di seluruh daratan Pulau Kalimantan. Makanya karena mereka tahu nih pernah ada sejarah kelam seperti itu, itulah yang mengakibatkan orang-orang di Kalimantan yang hingga saat ini masih sangat banyak penambangan liar di mana-mana itu tidak mau membagikan hasilnya kepada negara. Karena ya kalian lihat sendiri seperti Mat Sam. Mat Sam ini benar-benar dirampok oleh negara. Ya, dirampok oleh negaranya sendiri dengan janji-janji manis yang tidak pernah diwujudkan. Bahkan setelah penemuan Mat Sam itu, pemerintah kan juga mengeluarkan undang-undang di mana kita tuh dilarang ya untuk menambang. Padahal kan kita ambil dari tanah ibu pertiwi kita sendiri. Harusnya kan pemerintah tuh bisa memikirkan cara yang lebih adil dan lebih bijak ya. Supaya rakyat juga bisa ikut merasakan apa yang menjadi pemberian dari Yang Maha Kuasa di tanah kita sendiri. Gimana nih menurut kalian guys? Tapi ada juga yang bilang bahwa sebenarnya Mat Sam itu sudah dikasih duit sama pemerintah, tapi ya tidak sepadan. Ya kalau menurut saya sih itu cuman basa-basinya pemerintah ya. Buktinya kan si Mat Sam juga tetap mati dalam kemiskinan. Itu artinya bahwa semua yang mereka ucapkan ya omong kosong atau bullshit belaka. Gimana nih menurut kalian? Apa yang bisa kalian pelajari dari kisah yang menurut saya sangat tragis dan menyedihkan ini? Tulis pendapat kalian atau opini kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten-konten berikut. Thanks for watching and bye.